kesempatan ini kita mencoba mengambil judul yaitu hal-hal yang berkaitan di dalam sholat. Yang pertama kita bahas yaitu tentang niat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita selama ini melaksanakan sholat pasti diawali dengan niat. Macam mana niat yang ibu buat? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah bentuk lafaz dari niat yang kita melaksanakan sholat, begitulah lafaznya, dan yang kita pelajari pun dulu begitu memang. Jadi sebenarnya unsur dari niat sholat itu cuma 3 yang wajibnya. Yang pertama di situ ada kata aku sholat. Kemudian jelaskan dia fardu atau sunat. Kemudian apa nama sholat yang kita kerjakan? Misalnya maghrib, usolli fardal maghrib. Jadi yang wajib ada dalam niat itu yang 3 unsur ini saja tadi. Sedangkan mustaqbilal qiblat misalnya, itu adalah sunat, tak masuk pun itu dalam niat, tak apa-apa. Kemudian apa lagi? Kata lillahi ta'ala, juga ini tidak disyaratkan dalam sebuah niat. Jadi kalau ada orang hanya mengucapkan usolli fardal maghribi, langsung Allahu Akbar, ta'adu lillahi ta'alanya, niatnya sudah sah. Jadi begitu dia ketentuan masalah niat ini tadi. 3 unsur itu yang wajib. Jadi kata al-mustaqbilal qiblat itu adalah sunnah. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian tentang kita mengangkat tangan. Ini kan setelah kita mengangkat takbiratul ihram, lalu kita mengangkat takbir. Setelah kita niat, kok setelah takbiratul ihram pula. Setelah kita melafazkan niat, maka kita mengangkat takbiratul ihram. Itu nama takbiratul ihram. Di mana masuk niatnya? Di hati, bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia itu memang harus bersamaan ya Bu. Jadi niat yang kita ucapkan di hati dengan pertama Allah itu harus bersamaan dia. Begitu barnya habis, niat pun habis. Macam mana kalau seandainya basi duluan? Kalau dalam mazhab Syafi'i kok basi duluan tidak sah kok basi duluan. Jadi dia harus bersamaan. Ya. Jadi dia harus bersamaan dia antara takbir yang kita ucapkan dengan niat yang timbul dalam hati. Tak boleh basi duluan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dalam mazhab Hanafi, niat itu katanya bukan rukun sholat. Niat itu dikatakannya syarat sah sholat. Jadi andai pun kita mau melaksanakan sholat itu di masjid, niatnya di rumah, ya sah. Ya kan? Sah. Kita masang niat di rumah, sholat kita di masjid. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Hanafi itu sah. Syafi'i tidak. Kalau dalam Syafi'i tidak. Mengapa? Karena niat itu rukun sholat. Mazhab Hanafi tidak. Niat itu syarat sah sholat. Beda syarat dengan rukun. Itu bedanya. Tahu kan Bu? Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun terdapat dalam ibadah. Kalau syarat di luar ibadah.
Jadi begitu ketentuan tentang masalah niat ini tadi. Kemudian kita tengok di sini bahwa kadang ada segolongan umat Islam ini yang mengatakan tentang melapaskan niat itu tidak boleh. Kita kan sebelum mengangkat takbiratul ihram pakai usolli kan. Tapi kan ada juga segolongan yang mengatakan tidak, tak boleh begitu. Tak perlu dilaksanakan. Kan ada yang tak pakai usolli. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya para ulama yang 4 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, apalagi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, menyatakan bahwa melapaskan niat itu hukumnya sunnat. Hanya mazhab Maliki saja mengatakan itu boleh, bukan sunat, boleh. Hanya saja bagi orang yang ragu supaya kokoh hatinya, maka disunatkan dia untuk melepaskan niat. Jadi artinya begini, dari 4 mazhab menyatakan bahwa itu melepaskan niat itu dibolehkan. Jadi kalau ada golongan umat Islam yang mempersoalkannya, berarti entah mazhab mana lah itu. Nah, sekarang ini kita tengok banyak macam-macam pemahaman-pemahaman, ya kan? Hati-hati dengan pemahaman tersebut, macam-macam. Jadi di sini kami sampaikan bahwa melepaskan niat itu dari golongan yang 4 mazhab itu menyatakan, 3 menyatakan sunat dan 1 menyatakan boleh. Berarti itu bukan suatu persoalan, ya kan? Jadi ini yang perlu kita perhatikan di dalam masalah memasang niat tatkala kita hendak melaksanakan sholat. Jadi kembali kami sampaikan, kata lillahi ta'ala di dalam niat sholat itu hukumnya sunnah. Andai pun tidak ada kata lillahi ta'ala, maka niatnya tetap sah. Kota mazhab Syafi'i, ya kan? Karena memang sholat itu memang udah lillahi ta'ala, itu tak ada pula lain lagi itu dah. Memang lillahi ta'ala, maka tidak perlu ada kata lillahi ta'ala. Hanya sunnah hukumnya kalau dilafazkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya tentang apa ini? Mengangkat tangan. Tumpak ya. Bahasan uak. Mengangkat tangan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita selesai melepaskan niat di dalam sholat, kemudian kita mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Jadi di sini katanya hukum mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu tidak wajib. Tak wajib ya Bu. Jadi kalau ada orang yang begitu dia mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya tok saja, udah Udah. bisa, tak apa. Udah bisa ini. Udah.